Sebuah rumah tua peninggalan Pak Darmo, seorang juragan kaya yang dulu terkenal kejam terhadap para pembantunya, telah lama dikosongkan karena dianggap berhantu. Dulu, di rumah itu, seorang pembantu bernama Mariati dibunuh secara tragis oleh majikannya sendiri setelah dituduh mencuri perhiasan. Mayatnya dikubur diam-diam di sumur belakang rumah, dan sejak saat itu, arwahnya tidak pernah tenang. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Hari itu, matahari belum tinggi ketika mobil hitam berhenti di depan rumah tua yang berdiri di ujung desa Karangjati. Di balik pagar besi yang catnya sudah mengelupas, tampak bangunan besar bergaya kolonial berdiri dengan cat dinding kusam dan jendela-jendela kayu yang sebagian sudah lapuk. Itulah rumah yang baru saja dibeli oleh Juragan Basro, seorang pengusaha toko sembako dari kota yang baru saja memutuskan pindah ke desa untuk mencari ketenangan. "Lumayan juga ya, besar begini cuma segini harganya," kata Basro sambil turun dari mobil. Ia memandang sekeliling dengan wajah puas. Istrinya, Bu Ratna, tidak tampak seantusias itu. Ia melirik ke arah halaman belakang yang penuh semak. "Tapi kok kayak nggak keurus ya? Rumahnya tua banget." "Namanya juga rumah lama, nanti direnovasi dikit, pasti bagus," jawab Basro santai sambil menepuk-nepuk pundak istrinya. Dua anak mereka, Randi dan Salsa, ikut turun dari mobil. Randi, anak sulung yang berumur 18 tahun, tampak cuek, sibuk dengan ponselnya. Sedangkan Salsa, adiknya yang baru 10 tahun, berdiri di depan pagar, menatap rumah itu lama-lama. "Mah, rumahnya kayak rumah di film horor ya?" katanya polos. Bu Ratna menegurnya pelan. "Jangan ngomong gitu, Nak. Ini rumah kita sekarang." Saat mereka mulai membuka gerbang, beberapa warga yang sedang melintas berhenti dan memperhatikan. Seorang bapak tua, mengenakan peci hitam dan membawa sabit, mendekat sambil menatap heran. "Juragan, sampean beneran mau tinggal di sini?" tanyanya. "Iya, Pak." "Kenapa?" saut Basro dengan nada ramah. Bapak itu hanya menggeleng pelan lalu pergi tanpa menoleh lagi. Begitu pintu rumah dibuka, udara dingin langsung menyergap dari dalam. Aroma apek dan debu menusuk hidung. Lantai ubin terlihat berdebu tebal, dan sarang laba-laba menggantung di langit-langit. Bu Ratna menutup hidung dengan tisu. "Astaga, udah kayak rumah gak pernah dibersihin puluhan tahun." "Makanya nanti kita bersihin rame-rame," jawab Basro sambil berjalan masuk. Ia menyalakan lampu ruang tamu, tapi bohlam hanya menyala redup dan berkedip-kedip. Salsa menggenggam tangan ibunya erat-erat. "Mah, kok kayak rasanya dingin banget ya?" "Mungkin karena rumahnya lembab," jawab Bu Ratna, meski wajahnya sendiri mulai tampak tidak nyaman. Hari itu mereka mulai menata barang-barang. Beberapa pekerja yang membantu mengangkut perabot terlihat enggan berlama-lama di dalam rumah. Salah satu di antara mereka sempat berbisik kepada temannya. "Gila, hawa rumah ini berat banget, merinding gue." Tapi mereka tak berani bicara keras-keras di depan Juragan Basro. Menjelang sore, Randi berjalan-jalan ke belakang rumah. Di sana ia menemukan sebuah sumur tua yang ditutup dengan papan kayu. Papan itu sudah lapuk dan ditindih dengan batu besar. Di sekelilingnya tumbuh alang-alang tinggi. "Sumur tua, kayaknya udah gak dipakai," gumamnya. Saat hendak pergi, ia merasa seperti ada suara lirih dari arah sumur. Seperti suara orang menangis pelan. Ia menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Angin yang berhembus malah membuat rambutnya berdiri. "Ah, cuma halusinasi," katanya cepat, lalu berlari kembali ke rumah. Malam pertama di rumah itu terasa aneh. Udara di dalam rumah sangat dingin meski tidak ada kipas atau AC. Basro duduk di ruang tamu sambil menyeruput kopi, sementara Bu Ratna masih membereskan pakaian di kamar. Randi sudah tidur di kamarnya di lantai atas, tapi Salsa belum bisa tidur. Anak kecil itu beberapa kali keluar kamar, berdiri di lorong dan menatap tangga. "Mah, ada yang nangis, Mah?" tanya Bu Ratna saat melihat anaknya mondar-mandir. "Siapa yang nangis?" "Dari belakang, kayak suara ibu-ibu. Tapi Randi bilang gak ada siapa-siapa." Bu Ratna menelan ludah. Ia menenangkan anaknya dan mengantarnya ke tempat tidur. "Udah, tidur ya. Besok pasti kamu capek kalau begadang."
Salsa mengangguk, tapi matanya tetap gelisah. Sekitar tengah malam, Bu Ratna terbangun karena mendengar langkah kaki pelan di koridor. Ia mengira Basro yang masih terjaga. Tapi ketika menoleh, suaminya sudah terlelap. Ia bangun pelan-pelan dan membuka pintu. Dari arah belakang rumah, terdengar suara tet, tet, seperti ada benda jatuh ke lantai. Ia memanggil pelan. "Randi, itu kamu, Nak?" Tidak ada jawaban. Yang terdengar hanya angin berdesir dan suara samar seseorang menangis lirih. Suara itu datang dari arah dapur, lebih tepatnya dari arah sumur belakang. Bu Ratna menelan ludah. Ia mencoba menenangkan diri, lalu menutup pintu lagi. Mungkin cuma suara kucing, katanya dalam hati. Ia kembali ke tempat tidur dan memeluk Basro erat-erat. Malam harinya, suasana rumah tampak normal. Hanya saja Salsa terlihat pucat dan tidak banyak bicara. Saat sarapan, ia berkata lirih, "Mah, semalam aku lihat perempuan berdiri di jendela dapur. Rambutnya panjang banget. Dia nangis sambil ngeliatin aku." Bu Ratna hampir menjatuhkan sendok. "Kamu mimpi kali, sayang." "Tapi aku nggak tidur, Mah. Aku lihat beneran." Basro menatap anaknya dan tertawa kecil. "Sudah, jangan dengerin film horor terus, nanti kebawa mimpi." Namun dalam hatinya Basro mulai merasa tidak tenang. Siang itu, beberapa warga datang membantu membersihkan halaman. Seorang ibu-ibu yang ikut menyapu berkata pelan, "Dulu rumah ini punya Pak Darmo, orang kaya tapi galak. Banyak pembantunya dulu kabur, ada juga yang katanya hilang. Sejak itu, rumah ini kosong, Mbak." Bu Ratna menatap ibu itu dengan kaget. "Hilang? Maksudnya gimana?" Ibu itu menunduk, enggan melanjutkan. "Saya nggak berani ngomong banyak, Bu. Yang jelas, hati-hati aja. Jangan deket-deket sumur belakang." Sore menjelang malam, angin bertiup kencang, awan gelap menutupi langit, dan suara petir terdengar beberapa kali. Randi yang sedang ngecas ponselnya di kamar, melihat pintu kamarnya terbuka sendiri. "Siapa tuh?" katanya setengah kesal. Ia bangun, menutup pintu, tapi baru berbalik, lampu kamar padam. Dalam gelap, ia merasa seperti ada seseorang berdiri di pojokan kamar. Bayangan tinggi dengan rambut panjang menutupi wajah. Randi memejamkan mata dan berlari keluar kamar. Ia langsung turun ke ruang tamu. Wajahnya pucat. "Mah, aku lihat orang di kamar." Basro dan Bu Ratna terkejut, tapi saat mereka naik dan memeriksa, kamar itu kosong. Malam makin larut. Semua berusaha tidur lebih cepat, tapi udara di rumah itu makin dingin. Bahkan Basro yang biasanya tidak percaya hal mistis mulai merasa ada yang tidak beres. Sekitar pukul 2 dini hari, suara keras terdengar dari belakang rumah, seperti kayu yang patah. Semua orang terbangun. Randi dan Basro bergegas ke dapur. Mereka melihat papan penutup sumur yang tadi siang masih utuh, kini retak dan bergeser. Dari celah papan itu keluar uap tipis dan aroma anyir darah langsung menyebar ke seluruh dapur. Salsa yang berdiri di pintu dapur berbisik pelan, "Itu tempat perempuan itu nangis ya?" Basro hanya bisa terpaku, menatap sumur yang kini mengeluarkan gelembung dan aroma amis yang semakin kuat. Malam itu, mereka akhirnya tak bisa tidur. Di dalam rumah yang seharusnya jadi tempat istirahat, hawa dingin terasa semakin menekan. Dan untuk pertama kalinya, Juragan Basro mulai percaya bahwa rumah itu memang menyimpan sesuatu yang tidak wajar. Pagi itu, suasana rumah Juragan Basro terasa tegang. Setelah kejadian semalam, tak ada satupun yang tidur nyenyak. Bu Ratna menyiapkan sarapan dengan wajah pucat. Randi berulang kali melirik ke arah dapur tempat sumur tua itu berada. Sementara Salsa duduk diam di kursi makan dengan pandangan kosong. "Yah, aku nggak enak tinggal di sini," kata Bu Ratna pelan. "Semalam itu jelas bukan hal wajar. Suara dari sumur, bau amis, semuanya aneh." Basro menaruh korennya di meja. "Jangan mulai lagi, Ratna. Rumah ini cuma butuh waktu buat kita terbiasa. Semua ini karena kalian masih takut aja." "Tapi ya..." "Sudah, jangan dibesar-besarkan." Salsa tiba-tiba menyela dengan suara lirih. "Dia nangis lagi, Mah." Bu Ratna menatap anaknya.
Siapa yang nangis? Perempuan itu, dia ada di sumur. Semua terdiam. Randi menelan ludah, sedangkan Basro memijat pelipisnya. Mulai kesal. Salsa, sudah ya, gak usah ngarang-ngarang. Sejak pagi itu, suasana rumah makin aneh. Barang-barang sering berpindah tempat. Piring yang sudah dicuci tiba-tiba pecah sendiri. Bau busuk muncul tiap sore, terutama dari arah belakang rumah. Siang harinya, Randi keluar ke halaman. Ia penasaran dengan sumur itu. Batu besar yang menindih papan penutup terlihat bergeser lebih jauh dari posisi semalam. Ia jongkok dan menatap ke dalam. Air di bawah tampak gelap dan tenang. Tapi entah kenapa, ia merasa seperti ada yang menatap balik dari kedalaman. Siapapun yang tinggal di situ, jangan ganggu keluarga gue, katanya pelan, seolah bicara pada diri sendiri. Angin tiba-tiba berembus kencang, membuat daun-daun kering beterbangan. Randi buru-buru berdiri dan kembali masuk. Ia tidak sadar, dari balik kaca dapur, ada bayangan perempuan berambut panjang memandangi punggungnya. Menjelang sore, Salsa demam tinggi. Ia menggigil sambil memegangi perut. "Mah, sakit," katanya lemah. Bu Ratna panik. Ia segera memanggil dukun pijat kampung yang biasa mengobati anak-anak. Setelah diperiksa, dukun itu tampak gelisah. "Bu, ini bukan sakit biasa." "Maksudnya?" tanya Bu Ratna. "Anak ini kayak ada yang numpang. Matanya kadang berubah, napasnya berat. Saya saranin jangan biarin dia dekat sumur belakang." Basro yang mendengar dari ruang tamu langsung berdiri. "Jangan ngomong sembarangan, Pak. Anak saya cuma demam." Dukun itu menunduk. "Saya cuma kasih tahu, Pak, rumah ini ada penunggunya." Malamnya keadaan Salsa makin parah. Tubuhnya panas, tapi tangannya dingin. Sekitar jam 12 malam, Bu Ratna yang sedang berjaga di sampingnya tiba-tiba mendengar anaknya bergumam. "Dia, Mariati, jangan buang aku di sumur." Bu Ratna menatap kaget. "Salsa, kamu ngomong apa, Nak?" Namun mata Salsa terbuka perlahan. Bola matanya putih semua. Suaranya berubah, berat seperti suara perempuan dewasa. "Aku Mariati, aku tidak mencuri," katanya serak. Bu Ratna menjerit dan memanggil suaminya. Randi keluar kamar dan ikut panik melihat adiknya kerasukan. Basro mencoba memegang tubuh anaknya yang berontak kuat sekali. Tak seperti tenaga anak kecil. "Saya nggak mau dibunuh lagi," teriak suara dari tubuh Salsa. "Dia membunuh aku dikubur di sumur itu." Tiba-tiba, semua lampu di rumah padam. Hanya suara tangisan dan teriakan yang terdengar bergantian. Beberapa tetangga yang mendengar keributan datang membantu. Salah satu ibu langsung menjerit begitu melihat Salsa yang duduk di lantai sambil menatap kosong. "Ya Allah, anak kecil kok bisa begitu?" katanya gemetar. Salah satu bapak menyarankan, "Pak Basro, panggil ustadz atau orang pinter, anak panjenengan kerasukan." Basro yang biasanya tegas, kali ini benar-benar bingung. Ia hanya bisa memegangi kepala dan berkata, Saya nggak ngerti ini apa." Setelah hampir setengah jam, Salsa tiba-tiba pingsan. Suaranya berhenti. Saat dibaringkan di kasur, ia kembali normal, tapi masih lemah. Warga akhirnya pulang satu persatu setelah situasi agak tenang. Setelah semuanya reda, Bu Ratna mendesak suaminya. "Ya, kita harus keluar dari rumah ini. Aku nggak mau kehilangan anakku." Basro menghela napas panjang. "Aku nggak akan lari cuma karena omongan dukun kampung. Besok pagi aku cari ustadz, tapi kita tetap tinggal di sini." Bu Ratna tak bisa membantah, tapi matanya jelas menunjukkan rasa takut yang mendalam. Malam itu, Randi susah tidur. Ia terus terbayang wajah adiknya saat kerasukan. Ia memutuskan membuka ponsel, mendengarkan musik untuk menenangkan diri. Tapi ketika ia mulai terlelap, mimpi aneh datang. Dalam mimpinya, ia berdiri di halaman belakang. Langit gelap dan sumur tua tampak terbuka lebar. Dari dalamnya keluar suara tangisan perempuan. Perlahan, sosok muncul dari kegelapan. Perempuan berambut panjang, wajahnya penuh darah, matanya kosong. Air mata darah menetes dari pipinya. Randi mundur, tapi perempuan itu terus mendekat sambil berbisik pelan. "Aku tidak mencuri."
Randi terus mencoba menjerit, tapi suaranya tidak keluar. Perempuan itu menunjuk ke arah sumur. "Aku di sini, di bawah ini." Randi terbangun dengan napas tersengal-sengal. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia langsung melihat ke arah jendela dan seolah mimpi itu masih berlanjut. Ia melihat bayangan perempuan berdiri di tepi sumur, persis seperti di mimpinya. Tanpa pikir panjang, ia berlari keluar kamar dan membangunkan ayahnya. "Yah, aku lihat perempuan di sumur." Basro terbangun setengah sadar. "Perempuan apa lagi, Randi?" "Yang dimimpi, dia berdiri di situ." Basro mengambil senter dan berjalan ke belakang bersama Randi. Begitu sampai di halaman, mereka hanya menemukan tanah sekitar sumur tampak seperti baru digali. Ada bekas cangkul kecil, tapi tak ada siapapun di sana. "Siapa yang ngerjain ini?" tanya Basro kesal. Randi menggeleng cepat. "Nggak tahu ya, tapi aku yakin itu dia, Mariati." Basro menatap sumur itu lama, tapi tidak berkata apa-apa. Dalam hatinya mulai muncul rasa takut yang tak bisa dia akui. Keesokan harinya, suasana rumah semakin aneh. Pekerja yang biasa membantu bersih-bersih menolak datang lagi. Mereka mengaku mendengar suara perempuan menangis di dapur saat sedang bekerja. Salah satu bahkan muntah karena mencium bau darah dari arah sumur. Menjelang sore, Bu Ratna keluar ke belakang untuk menjemur pakaian. Saat melintas di dekat sumur, ia melihat seekor ayam peliharaan mereka berlari panik, lalu tiba-tiba terjatuh ke dalam sumur yang terbuka sedikit. Ia menjerit dan memanggil suaminya. Basro datang, menyorotkan senter ke dalam. Air di sumur itu beriak pelan. Seekor ayam tampak terapung di permukaannya, tapi anehnya warnanya bukan putih lagi, melainkan merah pekat, seperti darah. Dari dalam sumur muncul suara lirih, seperti isak tangis perempuan terdengar jelas di antara bunyi jangkrik malam. "Aku tidak mencuri." Bau amis semakin menyengat. Basro buru-buru menutup sumur itu dengan papan lagi sambil menindihnya pakai batu besar. Bu Ratna tak sanggup lagi menatap ke arah sana. "Ya, aku nggak mau tinggal di sini lagi." Basro tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam menatap sumur yang kini tampak tenang. Tapi dari dasar kegelapan, suara lirih itu masih terdengar samar. Malam itu, keluarga Basro tidur dalam ketakutan. Tidak ada yang berani mematikan lampu. Namun di luar, angin bertiup pelan, membuat daun-daun di sekitar sumur bergerak sendiri. Dan setiap kali angin berhenti, suara tangisan itu kembali terdengar. Pelan, tapi jelas. "Mariati." Sudah 3 malam, keluarga Juragan Basro tidak bisa tidur dengan tenang. Sejak air sumur di belakang berubah merah dan ayam peliharaan mereka ditemukan mati, suasana rumah makin tidak karuan. Bu Ratna memilih tidur di ruang tamu dengan lampu menyala. Sedangkan Randi sering begadang sambil memainkan HP-nya hanya untuk mengusir rasa takut. Sementara itu, Juragan Basro mulai kelihatan pucat dan banyak melamun. Ia tidak mau mengaku takut. Tapi dari wajahnya jelas, ia sudah mulai menyesal membeli rumah itu. Pagi itu, suara ketukan di pagar terdengar pelan. Randi membuka pintu dan melihat seorang lelaki tua memakai sarung dan peci lusuh. Lelaki itu memperkenalkan diri dengan suara berat. "Aku Sastro, lurah desa ini. Boleh saya bicara sebentar sama bapakmu?" Basro keluar sambil menahan kantuk. Mereka duduk di teras, ditemani kopi yang dibuat Bu Ratna. Lurah Sastro menatap rumah itu lama sebelum akhirnya berkata, "Rumah ini seharusnya nggak ditempati lagi, Pak. Sudah banyak yang celaka." Basro mengerutkan dahi. "Saya sudah dengar rumah ini angker, Pak Lurah. Tapi saya nggak percaya hal-hal begitu. Cuma rumah tua." Lurah Sastro menggeleng pelan. "Kalau cuma rumah tua, nggak mungkin orang-orang yang pernah tinggal di sini semuanya mati aneh. Saya tahu sejarah rumah ini dari kecil. Rumah ini dulu milik Pak Darmo. Juragan kaya tapi hatinya kejam. Banyak pembantu yang kerja di sini, tapi cuma satu yang berani melawan. Namanya Mariati." Bu Ratna menelan ludah, menatap lurah itu dengan mata lebar. "Mariati? Nama itu disebut sama anak saya waktu dia kesurupan." Lurah Sastro menarik napas panjang. "Mariati dulu pembantu muda.
Katanya dia dituduh mencuri perhiasan istri Pak Darmo, padahal dia nggak bersalah. Tapi Pak Darmo marah besar. Malam itu Mariati dipukul sampai mati di dapur. Untuk nutup aib, mayatnya dikubur diam-diam di sumur belakang rumah. Bu Ratna menutup mulutnya, menahan tangis. Ya Allah. Sejak itu, arwahnya nggak pernah tenang, lanjut Lurah Sastro. Setiap keluarga yang menempati rumah ini pasti kena musibah. Ada yang mati tenggelam di sumur, ada yang terbakar hidup-hidup, bahkan ada yang hilang tanpa jejak. Semua dalam waktu kurang dari setahun setelah pindah. Basro terdiam lama. Hatinya mulai terasa berat. Ia menatap ke arah sumur yang tampak dari sela pepohonan di belakang rumah. Permukaannya tenang, tapi entah kenapa ia merasa seolah ada sesuatu yang memperhatikannya dari sana. Lurah Sastro melanjutkan dengan suara rendah. Saya cuma mau ngasih tahu, kalau mau selamat, sebaiknya Bapak pindah. Rumah ini udah dikutuk. Namun Basro tetap berusaha menahan gengsi. Saya nggak percaya kutukan, Pak Lurah. Saya cuma butuh waktu buat beresin semuanya. Setelah Lurah Sastro pergi, suasana rumah makin mencekam. Sore hari, kaca jendela ruang tengah pecah sendiri. Randi yang sedang duduk di sana hampir kena serpihan. Bu Ratna jengerit, sementara Basro berusaha menenangkan semuanya, meski dalam hati ia sendiri mulai takut. Malamnya, listrik rumah padam mendadak. Hanya suara jangkrik dan angin malam yang terdengar. Randi menyalakan senter dari HP dan menuju ke dapur karena mendengar suara seseorang menangis pelan. Saat cahaya senter diarahkan ke arah cermin di dekat dapur, Randi membeku. Dalam pantulan cermin, ia melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di belakangnya. Wajahnya pucat, matanya merah dan darah menetes dari bibirnya. Mariati, suara itu bergetar lirih. Randi spontan menoleh ke belakang. Tapi tak ada siapa-siapa. Ketika ia kembali menatap cermin, sosok itu masih di sana. Kali ini lebih dekat, darah menetes ke lantai. Ia terjatuh ke belakang dan berteriak keras hingga Bu Ratna dan Basro berlari menghampiri. Tapi saat mereka tiba, cermin itu retak, dan dari sela retakannya muncul cairan merah menetes ke bawah. Bu Ratna menjerit sementara Basro mencoba menahan napasnya yang berat. Kita harus pergi dari sini, Mas, teriak Bu Ratna. Aku nggak kuat lagi, ini rumah sial. Basro masih berusaha menenangkan istrinya, tapi dalam hatinya ia tahu semua peringatan warga ternyata benar. Malam itu mereka tidur saling berdekatan di ruang tamu. Namun tepat pukul 2 dini hari, suara seperti orang menggali tanah terdengar dari belakang rumah. Randi yang belum bisa tidur memberanikan diri melihat lewat jendela. Di bawah sinar rembulan, tanah di sekitar sumur tampak berlubang, seperti sedang digali dari dalam. Bu! Randi membangunkan ibunya sambil gemetar. Mereka bertiga keluar membawa senter. Di saat cahaya diarahkan ke arah lubang itu, terlihat gumpalan kain putih yang muncul di permukaan tanah, basah dan berlumuran lumpur. Bu Ratna hampir pengsan. Itu kain kafan, Mas. Sebelum mereka sempat mendekat, dari arah sumur terdengar suara perempuan berbisik lirih. Aku tidak mencuri. Aku dibunuh. Suaranya pelan tapi jelas sekali. Lalu tiba-tiba tanah di sekitar sumur bergetar. Air di dalamnya naik ke permukaan, bergolak seperti direbus. Dari dalam sumur, aroma anyir darah kembali tercium, lebih kuat dari sebelumnya. Malam itu keluarga Basro tidak tidur sama sekali. Begitu matahari terbit, mereka memutuskan mendatangi rumah Pak Lurah untuk minta saran. Di sana Lurah Sastro menghela napas panjang setelah mendengar semua cerita. Aku sudah duga, arwah Mariati nggak bakal diam sebelum keadilan ditegakkan. Tapi kalian beruntung masih hidup, katanya serius. Kalau terus tinggal di situ, nyawa kalian bisa melayang. Basro akhirnya menyerah. Saya minta tolong Pak Lurah. Apa yang harus saya lakukan? Saya cuma pengen keluarga saya selamat. Lurah Sastro menatap Basro lama, lalu berkata, ada satu orang yang mungkin bisa bantu. Namanya Kakek Wiryo. Dia orang tua sakti yang tinggal di pinggir desa, dekat makam tua. Banyak warga datang ke sana kalau diganggu makhluk halus. Bu Ratna langsung mengangguk cepat.
Tolong hubungi dia, Pak. Saya mohon. Lurah Sastro berdiri. Nanti sore saya antar. Tapi satu pesan, jangan ada yang mendekati ke sumur lagi. Terutama malam hari. Arwah Mariati masih bergentayangan, dan dia belum selesai menuntut balas. Keluarga itu pulang dengan perasaan campur aduk. Di perjalanan, Bu Ratna terus berdoa dalam hati, sedangkan Randi menatap sumur dari jauh melalui kaca mobil. Ia merasa dari dalam lubang gelap itu, sepasang mata merah sedang menatapnya balik. Tajam, marah, dan haus akan dendam. Malam itu, mereka menunggu kedatangan kakek Wiryo, berharap ada harapan untuk mengakhiri mimpi buruk yang dimulai dari sumur terkutuk itu. Sore itu, suasana rumah Juragan Basro terasa semakin berat. Angin berembus pelan dari arah sumur, membawa aroma lembab yang menusuk hidung. Bu Ratna duduk di ruang tamu sambil menggenggam tasbih, sementara Randi mondar-mandir gelisah. Juragan Basro hanya diam menatap pintu, menunggu seseorang yang mereka harapkan bisa menyelamatkan keluarga mereka dari teror tak masuk akal. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar dari halaman. Lurah Sastro datang bersama seorang lelaki tua berwajah teduh. Tubuhnya kurus tapi tegap. Rambutnya sudah putih semua, dan di tangannya ada tongkat bambu hitam. Lelaki itu memakai baju lurik dan sendal kulit yang sudah usang. Begitu melihatnya, suasana di dalam rumah langsung terasa sedikit berbeda. Lebih tenang, tapi juga penuh wibawa. "Ini kakek Wiryo," kata Lurah Sastro memperkenalkan. "Beliau sudah lama membantu warga kalau ada gangguan hal-hal gaib." Kakek Wiryo tersenyum tipis. Suaranya pelan tapi jelas. "Assalamualaikum. Semoga saya datang di waktu yang tepat." Bu Ratna langsung menyambut dengan harapan. "Waalaikumsalam, Kek. Tolong kami. Rumah ini sudah bukan kayak rumah lagi." Kakek Wiryo menatap sekeliling dengan pandangan dalam. Ia berjalan perlahan ke tengah ruangan, lalu berdiri diam beberapa detik. Wajahnya berubah serius. "Energinya berat sekali di sini. Ada roh yang marah, sangat marah." Juragan Basro menarik napas dalam. "Kami tahu, Kek. Namanya Mariati. Dia sering muncul di rumah ini, menakut-nakuti anak saya." Kakek Wiryo mengangguk pelan. "Mariati," gumamnya lirih, seperti mengenali nama itu. Ia lalu menutup mata, menggenggam tongkatnya erat. Setelah beberapa detik, ia membuka mata dan menatap lorong panjang yang mengarah ke dapur. "Dia ada di sana," ucapnya pelan. Berjalan sambil menangis, suaranya liris sekali, tapi penuh dendam. Randi dan Bu Ratna saling pandang dengan wajah tegang. Mereka tak melihat apa-apa, tapi dari cara bicara kakek Wiryo, terasa jelas bahwa yang ia lihat bukan hal biasa. "Boleh saya mulai ritualnya malam ini?" tanya kakek Wiryo. Juragan Basro mengangguk cepat. "Apapun yang perlu, Kek, kami siap." Menjelang maghrib, kakek Wiryo menyiapkan perlengkapan di ruang tengah. Ia mengeluarkan kain putih, dupa, segenggam bunga 7 rupa, dan kendi berisi air. Lalu, ia menyalakan kemenyan dan aroma harum bercampur bau anyir langsung memenuhi ruangan. "Kalian jangan banyak bicara, tetap di dekat saya. Apapun yang terjadi, jangan lari." Mereka bertiga mengangguk. Kakek Wiryo mulai membaca doa dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya bergetar pelan tapi dalam, seperti memanggil sesuatu dari alam lain. Asap kemenyan makin tebal, berputar membentuk lingkaran di udara. Tiba-tiba, lampu rumah meredup. Angin bertiup kencang dari arah dapur, membuat tirai berkibar liar. Suara tangisan perempuan terdengar jelas, panjang dan menyayat. "Kenapa kalian ganggu aku?" Suara itu menggema di seluruh ruangan. Bu Ratna menjerit kecil dan memegang tangan anaknya. Dari tengah lorong, muncul bayangan hitam berbentuk perempuan. Rambutnya panjang menutupi wajah, bajunya compang-camping, dan kakinya tak menapak lantai. Ia berjalan perlahan mendekati kakek Wiryo. "Mariati," panggil kakek Wiryo pelan. "Aku datang bukan untuk menyakitimu. Aku ingin membantumu pergi dengan tenang." Bayangan itu berhenti.
Suaranya berubah serak, marah. "Kau mau menipuku, seperti Pak Darmo dulu." Kakek Wiryo menatapnya tanpa gentar. "Aku bukan Pak Darmo. Aku hanya ingin kau bebas dari penderitaanmu." Tiba-tiba, semua jendela terbuka bersamaan. Kertas doa yang kakek Wiryo letakkan di lantai beterbangan, kemenyan padam, dan asap berubah jadi hitam pekat. Bayangan Mariati menjerit keras, lalu melayang cepat ke arah kakek Wiryo. Randi dan Bu Ratna menjerit, sementara Basro hampir tak bisa bergerak. Kakek Wiryo sempat mengangkat tongkatnya, tapi suara Mariati menggelegar memenuhi ruangan. "Dosa kalian belum terbayar. Aku dibunuh, dikubur hidup-hidup, dan dituduh mencuri." Suara itu membuat kaca lemari pecah. Lampu padam total dan suhu ruangan turun drastis. Semua orang menggigil. Kakek Wiryo berusaha membaca doa lebih keras, tapi bayangan Mariati menabrak tubuhnya, membuatnya terdorong ke belakang. Kakek Wiryo terbatuk lalu bangkit lagi dengan susah payah. Kuat sekali dendamnya. Dia tak mau pergi. Ritual pun dihentikan sementara. Kakek Wiryo meminta semua keluar rumah. Mereka duduk di teras, wajah masing-masing pucat dan ketakutan. "Kenapa gagal, Kek?" tanya Bu Ratna dengan suara gemetar. Kakek Wiryo menyandarkan tongkatnya di lutut. "Roh Mariati belum bisa diusir karena kematiannya belum mendapat keadilan. Dendamnya bukan sekedar marah, tapi juga karena fitnah. Ada sesuatu yang ia ingin tunjukkan. Sesuatu yang membuktikan bahwa dia tidak bersalah." Basro mematap halaman belakang. "Apa itu ada hubungannya dengan sumur?" Kakek Wiryo mengangguk pelan. "Mungkin. Tapi aku harus tahu dulu apa yang sebenarnya terjadi malam itu." Ia berjalan perlahan ke arah halaman belakang, ditemani Lurah Sastro dan Randi. Begitu sampai di dekat sumur, kakek Wiryo berhenti. Ia merunduk dan memejamkan mata. "Ada benda yang terkubur di sekitar sini," katanya pelan. "Sesuatu yang menjadi sumber kutukan ini." Dengan tongkatnya, ia menggali tanah di dekat sumur. Tak lama, ujung tongkatnya menyentuh sesuatu yang keras. Randi membantu membersihkan tanah itu dengan tangan gemetar. Yang muncul adalah serpihan gelang emas yang sudah berkarat sebagian. Kakek Wiryo mengambilnya perlahan. Ini milik majikannya Mariati. Gelang yang dulu dituduhkan dia curi. Lurah Sastro menatapnya dengan kaget. "Berarti Mariati nggak mencuri. Gelang ini dikubur di sini supaya orang nggak tahu kebenarannya." Kakek Wiryo mengangguk pelan. "Benar. Inilah bukti kalau dia difitnah dan dibunuh hanya karena keserakahan." Bu Ratna menangis pelan, sementara Basro berdiri kaku menatap gelang itu. "Jadi, semua ini akibat dosa leluhurku sendiri." Kakek Wiryo menggenggam gelang itu erat. "Sekarang aku tahu kenapa roh Mariati menolak tenang. Besok malam kita akan lakukan ritual kedua. Tapi kali ini bukan untuk mengusir, melainkan untuk meminta maaf atas dosa yang dulu tak tertebus." Malam makin larut. Mereka kembali masuk rumah dengan langkah berat. Kakek Wiryo masih duduk di dekat sumur menatap airnya yang tenang tapi terasa hidup. Ia bisa mendengar suara tangisan samar dari dalam, pelan, sedih, dan masih penuh amarah. "Tenanglah Mariati. Besok malam aku akan bebaskan kau dari luka masa lalu." Tapi dari dasar sumur, suara perempuan itu menjawab dengan lirih dan getir. "Aku tidak akan pergi sebelum darah mereka mengganti darahku." Kakek Wiryo menatap air sumur yang bergolak pelan. Ia tahu ritual berikutnya tidak akan mudah. Dendam Mariati bukan sekedar luka, tapi kutukan yang diwariskan dari dosa masa silam. Malam berikutnya, rumah Juragan Basro kembali diselimuti ketegangan. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin bertiup pelan, tapi membawa aroma tanah basah dari arah sumur. Kakek Wiryo duduk bersila di ruang tengah dengan mata terpejam, tongkat bambunya tergeletak di samping. Di depannya ada dupa yang menyala, dan di pangkuannya tergeletak gelang emas yang ditemukan semalam. Juragan Basro dan keluarganya menunggu di ruang tamu dengan perasaan tidak tenang. Randi duduk memandangi kakek Wiryo tanpa berkedip, sementara Bu Ratna terus membaca doa pelan.
Setelah hampir setengah jam diam, kakek Wiryo mulai bergumam. Suaranya rendah, tapi jelas, seperti berbicara dengan seseorang. Tunjukkan padaku, apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar pelan. Napasnya menjadi berat. Matanya terbuka setengah, tapi pandangannya kosong. Dalam keadaan semedi itu, kakek Wiryo seolah tersedot ke dalam ruang lain, ruang antara dunia orang hidup dan arwah. Dalam penglihatannya, ia melihat halaman rumah tua di masa lalu. Lampu Petromax menyala redup. Seorang lelaki besar, Pak Darmo, berdiri sambil marah-marah memegang gelang emas. Di depannya, seorang gadis muda berlutut sambil menangis ketakutan. Itulah Mariati. "Aku tidak mencuri, Pak. Demi Allah, aku tidak mencuri," katanya memohon. Namun Pak Darmo menampar keras wajahnya. "Diam, semua bukti ada di tanganmu. Kau pikir aku bodoh?" Mariati mencoba menjelaskan, tapi dua lelaki suruhan Pak Darmo memegangi tangannya. Ia diseret ke belakang rumah, berteriak minta ampun, namun jeritannya ditelan malam. Pak Darmo sendiri yang mendorong tubuh Mariati ke sumur, dan salah satu anak buahnya melempar batu besar ke atas tubuhnya. Air sumur bergolak pelan, lalu tenang. Hanya gelang emas yang jatuh terlepas dari tangan Mariati, tenggelam bersama darahnya. Kakek Wiryo terengah, lalu membuka matanya. Keringat membasahi wajahnya. "Astagfirullah, ternyata begitu," bisiknya lirih. Juragan Basro mendekat. "Kakek lihat sesuatu?" "Mariati dibunuh dengan kejam. Dia tidak bersalah," jawab kakek Wiryo pelan. Dendamnya begitu besar karena dia difitnah dan mati tanpa keadilan. Belum sempat mereka melanjutkan perbincangan, terdengar suara keras dari dapur. Piring-piring pecah, dan pintu tiba-tiba terbanting sendiri. Bu Ratna menjerit, sementara Randi berlari memeriksa. Ketika ia sampai di dapur, darah mengalir dari dinding seolah menetes dari atas langit-langit. Salsa yang sejak sore diam di kamar tiba-tiba menjerit keras, "Aku Mariati, aku dibunuh, kalian semua harus mati." Suara itu bukan suara anak kecil lagi, berat dan penuh amarah. Tubuh Salsa menegang di tempat tidur, matanya putih semua. Bu Ratna berusaha mendekat, tapi tubuh anaknya terdorong ke udara dan terbanting ke lantai. Kakek Wiryo segera berdiri, mengambil tongkatnya. "Keluarkan anak itu ke ruang tengah," perintahnya tegas. Randi dan Basro dengan susah payah memindahkan Salsa yang terus menjerit. Begitu sampai di ruang tengah, kakek Wiryo menaruh gelang emas di depan tubuh anak itu dan mulai membaca doa dengan suara lantang. Namun suara tangisan makin keras. Dari arah dapur angin berputar hebat. Tirai dan pintu berderak. Dinding mulai retak halus. Lampu berkedip-kedip sebelum padam total. Hanya cahaya dupa yang tersisa bergoyang tertiup angin gaib. Dari tengah ruangan, muncul kabut tebal yang berputar membentuk sosok perempuan. Rambutnya panjang, wajahnya rusak, satu matanya berlubang, dan darah menetes dari bibirnya. Mariati muncul dalam wujud utuh. Randi mundur ketakutan. Bu Ratna menutup wajahnya sambil menangis, dan Basro tak sanggup berkata apa-apa. Kakek Wiryo berdiri tegak, menatap arwah itu tanpa gentar. "Mariati, dengarkan aku. Aku tahu kau menderita, tapi dendam tak akan mengembalikan hidupmu." Mariati menjerit keras. Suaranya membuat kaca jendela pecah. "Aku ingin mereka rasakan apa yang aku rasakan. Kau dibunuh oleh Pak Darmo, bukan oleh mereka," teriak kakek Wiryo. "Mereka hanya keturunannya, mereka tidak tahu apa-apa." Mariati berhenti sebentar. Pandangannya berubah ke arah Juragan Basro. "Dia, darahnya sama dengan orang itu." "Benar," kata kakek Wiryo pelan. "Tapi darah yang sama juga bisa menebus dosanya." Kakek Wiryo mengambil gelang emas itu dan mengangkatnya tinggi-tinggi. "Lihat ini gelang majikanmu dulu, benda yang membuatmu dituduh mencuri. Tapi sekarang kebenaran sudah terbuka. Kau tidak bersalah, Mariati." Suasana tiba-tiba hening, hanya suara tangisan lirih terdengar. Wajah Mariati tampak berubah, dari marah menjadi sedih. "Aku tidak mencuri," katanya pelan. Kakek Wiryo Wangkah perlahan mendekat. "Aku tahu, aku berjanji, jasadmu akan aku kuburkan dengan layak dan namamu akan dibersihkan dari fitnah.
Tapi lepaskan keluarga ini, biarkan mereka hidup damai. Mariati menatapnya lama. Air matanya menetes, tapi bukan air biasa. Darah hitam mengalir dari matanya ke lantai. Aku sudah lama menunggu. Tiba-tiba, suara keras menggema. Angin berputar makin kuat, membuat seluruh ruangan bergetar. Mariati menjerit lagi. Kali ini suaranya bercampur tangis. Tubuhnya mulai memudar, tapi pusaran energi gelap muncul di lantai, tepat di depan sumur yang kini terbuka lebar. Randi berteriak, "Kakek, hati-hati!" Namun sebelum siapapun sempat bergerak, pusaran itu menyedot udara di sekitarnya. Kertas, kursi, bahkan bara dupa melayang. Kakek Wiryo berusaha bertahan, tapi energi dari Mariati menariknya kuat-kuat ke arah sumur. "Lepaskan aku!" Wiryo berusaha melawan, membaca doa keras-keras sambil memukul tanah dengan tonggatnya. Namun pusaran semakin kuat. Mariati menatapnya dengan wajah setengah menyesal. "Aku hanya ingin tenang." "Pergilah dengan damai, Mariati," teriak kakek Wiryo. Suaranya hampir tenggelam oleh deru angin. Ia mengangkat gelang itu tinggi-tinggi. "Kebenaran sudah terbuka, dendamu sudah selesai." Sekejap mata kemudian, cahaya terang muncul dari gelang emas itu. Sosok Mariati menjerit nyaring, lalu tubuhnya hancur menjadi asap hitam yang tersedot ke dalam sumur. Namun dalam detik yang sama, pusaran itu juga menelan kakek Wiryo. "Kakek! Kakek!" teriak Randi dan Bu Ratna bersamaan. Mereka berlari ke arah sumur, tapi terlambat. Pusaran berhenti tiba-tiba dan suasana rumah menjadi sunyi total. Angin berhenti, lampu kembali menyala pelan, dan hanya suara tetesan air yang terdengar dari arah belakang rumah. Di tepi sumur, tongkat bambu hitam milik kakek Wiryo tergeletak. Gelang emas yang tadi bersinar kini terbelah dua. Juragan Basro menatapnya lama. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Dia mengorbankan dirinya. Bu Ratna memeluk anak-anaknya, tubuhnya gemetar hebat. Mereka tahu, malam itu bukan hanya arwah Mariati yang akhirnya tenang, tapi juga seorang kakek tua yang rela menukar nyawanya demi menebus dosa masa lalu keluarga Darmo. Rumah itu hening, tapi di dasar sumur, gelembung air muncul pelan, seolah ada bisikan samar yang terdengar dari bawah. "Terima kasih, kakek Wiryo." Pagi itu, warga sekitar rumah Juragan Basro digegerkan oleh suara gemuruh dari arah sumur belakang. Asap putih pekat keluar dari dalamnya, disertai bau belerang menyengat. Air sumur mendidih seperti sedang direbus dari bawah tanah. Beberapa orang yang datang mendekat spontan mundur ketakutan setelah melihat gelembung besar muncul dari permukaan air. "Ya Allah, apa itu?" teriak salah satu warga sambil menutup hidungnya. Bu Ratna yang berdiri di teras dengan mata sembab menggenggam tangan Salsa dan Randi. Ia terus berdoa lirih, membaca ayat kursi berulang kali. Sejak semalam, kakek Wiryo belum juga keluar dari rumah itu setelah ritual terakhir. Basro hanya duduk lemas di kursi rotan, wajahnya pucat, tidak banyak bicara. Suasana makin tegang. Angin berhembus kencang, dedaunan berguguran. Dari dalam rumah, terdengar suara seperti langkah kaki berlari-lari, padahal tak ada seorang pun di dalam. Tiba-tiba, terdengar suara dentuman keras, membuat semua orang menjerit. "Pak, kita harus panggil orang buat bantu," kata Bu Ratna panik. "Tunggu," jawab Basro pelan. Kakek Wiryo bilang, jangan ada yang masuk sampai semuanya selesai. Ia menatap sumur itu dengan mata berkaca-kaca. Dalam hatinya, ia tahu orang tua itu sedang berjuang di dalam sana. Tiba-tiba terdengar suara dari arah sumur. Suara berat dan parau, tapi jelas milik kakek Wiryo. "Jangan salahkan dirimu, Nak Mariati. Pulanglah dengan tenang." Semua orang terdiam. Suara itu diiringi lantunan ayat suci dan mantra kuno yang entah dari bahasa apa. Udara di sekitar mendadak terasa panas. Asap makin tebal, dan dari dalam sumur muncul cahaya terang berwarna putih. Salsa menjerit sambil menutup mata, sementara Randi memeluk ibunya erat.
Basro berdiri terpaku, dadanya bergetar hebat. Ia berusaha mendekat ke sumur, tapi warga menahannya. "Jangan Pak, berbahaya," kata Pak Lurah Sastro yang juga datang ke lokasi. Namun Basro tetap melangkah perlahan, matanya tak lepas dari cahaya yang keluar dari dalam sumur itu. Ia merasa seperti ada sesuatu yang memanggilnya, entah rasa bersalah atau penyesalan karena darah keturunan Pak Darmo yang mengalir dalam dirinya. Suara dari sumur semakin keras. "Aku tidak mencuri. Aku hanya ingin pulang." Terdengar suara perempuan, lirih tapi jelas. Itu suara Mariati. Warga langsung berteriak ketakutan. Beberapa lari keluar pagar, ada yang sujud sambil membaca istighfar. Tapi Basro justru berlutut di pinggir sumur. "Maafkan leluhurku, maafkan semuanya," katanya sambil menangis. Air sumur tiba-tiba berhenti mendidih. Asap perlahan menipis. Cahaya putih semakin terang lalu menghilang seketika, menyisakan keheningan yang mencekam. Hanya terdengar suara burung gagak dari kejauhan. Beberapa menit kemudian, permukaan air sumur kembali tenang dan jernih. Warga mulai mendekat dengan hati-hati. Pak Lurah Sastro memberanikan diri menyorotkan senter ke dalam sumur. "Ya Allah," katanya lirih. Semua orang tertegun. Di dasar sumur, terlihat tubuh kakek Wiryo duduk bersila, seperti orang yang sedang berzikir. Wajahnya tenang, mulutnya sedikit terbuka, seolah masih mengucap doa terakhir. Di tangannya tergenggam gelang emas Mariati yang kemarin ia temukan. Air di sekitar tubuhnya bening sekali. Tidak ada darah, tidak ada lumpur, hanya pancaran cahaya lembut dari dalam sumur yang tak diketahui asalnya. Bu Ratna langsung menangis terseduh-seduh. "Kakek Wiryo, beliau nyelamatin kita." Warga beramai-ramai menurunkan tali dan peralatan untuk mengangkat tubuh kakek Wiryo. Saat jasadnya diangkat ke atas, udara di sekitar menjadi dingin seolah waktu berhenti. Semua orang diam, menunduk hormat. Basro memegang tangan kakek Wiryo yang sudah kaku. "Beliau meninggal dengan tenang, demi kita," katanya pelan. Saat itu juga, dari arah halaman belakang, muncul bayangan samar seorang perempuan mengenakan kebaya putih. Rambutnya panjang terurai, tapi kali ini wajahnya bersih, tanpa luka, dan tersenyum. Salsa yang melihat pertama kali berteriak pelan, "Ayah, itu dia!" Semua orang menoleh. Sosok itu berdiri di tepi sumur, menatap mereka dengan wajah sendu. Ia menunduk, lalu mengangguk pelan. "Terima kasih." Suaranya lembut, hampir seperti bisikan. Setelah itu, tubuhnya perlahan berubah menjadi cahaya tipis, melayang ke atas, lalu menghilang bersama angin sore yang berhembus pelan. Tidak ada lagi suara tangisan. Tidak ada lagi bayangan di cermin. Rumah yang selama ini penuh ketakutan, kini terasa tenang. Hari-hari berikutnya, warga bersama keluarga Basro membantu menyalatkan dan menguburkan jasad kakek Wiryo dengan layak di pemakaman desa. Banyak orang datang melayat, bahkan orang-orang yang dulu takut mendekati rumah itu. Mereka semua sepakat bahwa tanpa kakek Wiryo, mungkin keluarga Basro sudah hancur. Setelah pemakaman selesai, Basro berdiri di depan batu nisan dengan wajah muram. Ia meletakkan bunga melati dan gelang emas yang dibersihkan di atas makam kakek Wiryo. "Gelang ini bukan milik kami. Ini milik Mariati yang sekarang sudah tenang," katanya pelan. Bu Ratna menggandeng tangan suaminya. "Kita selamat, Pak, tapi beliau bayar dengan nyawanya." Randi dan Salsa berdiri di samping mereka. Masih terlihat takut, tapi juga lega. Sejak hari itu, keluarga Basro memutuskan tidak menjual rumah itu lagi. Mereka membersihkan sumur dan menutupnya dengan semen, lalu di atasnya didirikan batu kecil bertuliskan, "Di sini pernah bersemayam rahasia dan pengorbanan seorang bijak." Beberapa bulan berlalu, rumah itu kini terlihat hidup kembali. Tidak ada lagi kejadian aneh. Lampu tidak padam sendiri, dan suara tangisan sudah tidak terdengar. Namun setiap malam Jumat Kliwon,
Kadang terdengar angin berdesir lembut dari arah halaman belakang. Bau melati tercium samar, dan sesekali ada yang melihat bayangan perempuan berjalan pelan menuju sumur, lalu menghilang di balik cahaya bulan. Basro selalu tersenyum setiap kali itu terjadi. Ia percaya itu bukan gangguan. Itu tanda bahwa Mariati sudah benar-benar damai, dan arwah kakek Wiryo menjaga rumah itu selamanya. Bagi warga desa, rumah itu kini bukan lagi tempat terkutuk. Mereka menyebutnya Rumah Wiryo sebagai penghormatan kepada orang tua bersahaja yang mengakhiri dentam puluhan tahun dengan pengorbanan terakhirnya. Beberapa bulan setelah kejadian di rumah tua itu, kehidupan keluarga Juragan Basro berangsur normal. Mereka kini tinggal di kota, membuka usaha kecil, dan mencoba melupakan masa-masa kelam yang pernah menimpa mereka. Walaupun sudah jauh, setiap kali malam tiba, Basro masih sering teringat wajah tenang kakek Wiryo saat terakhir kali ditemukan di dasar sumur. Rumah lama di ujung jalan itu kini dibiarkan kosong. Tidak dijual, tidak juga dihuni. Atas kesepakatan warga dan keluarga Basro, rumah itu dijadikan tempat ziarah. Banyak orang datang bukan untuk menantang, tapi untuk berdoa dan mengenang dua sosok yang telah mengakhiri dendam panjang, Mariati dan kakek Wiryo. Di tepi sumur, warga membangun dua batu nisan kecil. Di nisan pertama tertulis, Mariati, korban fitnah dan dendam. Di sampingnya nisan kedua bertuliskan, kakek Wiryo, penjaga ketenangan arwah. Setiap malam Jumat, beberapa warga masih menyalakan lilin kecil dan menabur bunga melati di sana. Mereka percaya tempat itu kini suci, bukan lagi sumber malapetaka seperti dulu. Tak ada lagi jeritan, tak ada lagi bayangan menakutkan di cermin. Namun, meski rumah itu tenang, masih ada hal-hal ganjil yang kadang terjadi. Warga yang lewat malam-malam sering mencium aroma bunga melati yang sangat kuat, seperti baru disiram air mawar. Kadang terdengar suara lembut seorang perempuan berucap pelan dari arah sumur. "Terima kasih, kakek." Suara itu tidak menakutkan, justru menenangkan. Seolah ucapan terima kasih dari arwah yang akhirnya mendapat keadilan setelah bertahun-tahun tersiksa. Tapi, tidak semua orang menganggap tempat itu suci. Beberapa orang luar desa yang mendengar kabar rumah tersebut mencoba datang dengan niat membeli. Mereka berencana merenovasinya menjadi villa wisata horor. Suatu malam, seorang pengusaha datang bersama dua pekerja, membawa lampu sorot dan kamera. Ia berdiri di depan rumah itu sambil tersenyum sinis. "Sayang kalau dibiarkan kosong begini. Lokasinya strategis, bisa jadi tempat wisata mistis," katanya. Tapi saat ia melangkah melewati pagar bambu, angin kencang berhembus tiba-tiba. Lampu sorot mereka padam serentak. Suara pintu rumah berderit panjang, seperti ada yang membukanya dari dalam. Dari arah sumur, terdengar suara berat, pelan tapi jelas. "Jangan ganggu ketenangan yang sudah damai." Semua orang yang mendengar langsung pucat. Pengusaha itu mundur beberapa langkah, lalu lari terbirit-birit meninggalkan tempat itu. Esoknya, warga menemukan perlengkapan mereka berserakan di halaman, tapi tak satu pun berani menyentuh. Sejak kejadian itu, tak ada lagi orang yang berani mencoba membeli rumah tersebut. Rumah di ujung jalan sunyi itu tetap berdiri seperti semula, dikelilingi pepohonan rimbun dan bunga melati yang tumbuh liar di sekitar sumur. Kini, jika seseorang lewat di malam hari, ia hanya akan mendengar suara serangga dan angin lembut berdesir. Tapi bagi yang peka, di antara suara itu kadang terdengar lantunan doa lirih, seolah ada dua jiwa yang masih menjaga rumah itu,
bukan untuk menakuti, tapi memastikan bahwa kedamaian tak lagi terganggu. Dan sejak saat itu, warga desa sepakat memberi nama baru pada rumah itu. Rumah Ketenangan.